Hai, oke baik, jumpa lagi dengan saya. Jadi di sini kita akan mempelajari mengenai perkembangan kurikulum yang ada di Indonesia. Jadi kali ini kita akan membahas 10 kurikulum, mulai dari kurikulum 1947 hingga kurikulum 2013 atau yang biasa disingkat K13. Oke, jadi sebelum kita masuk dalam materi, ada pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka harus kenalan. Oke baik, di sini perkenalkan, nama saya Aldris Malak, program studi PGSD, Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong. Kita lanjut pada materi yang pertama, yaitu rencana pembelajaran pada tahun 1947. Oke. Kurikulum pertama yang lahir pasca kemerdekaan adalah kurikulum 1947. Mulanya pada saat itu lebih populer digaungkan dengan istilah Belanda yang disebut Leerplan, yang artinya rencana pelajaran dibandingkan dengan istilah kurikulum. Sebab itu kurikulum 1947 juga dikenal dengan istilah rencana pelajaran 1947. Perubahan arah pendidikan lebih bersifat politis, dari arah dari orientasi pendidikan Belanda ke kepentingan nasional Republik Indonesia. Fokusnya cenderung pada pembentukan karakter yang merdeka dan berdaulat hingga sejajar dengan bangsa-bangsa lain. Perlu kita ketahui bahwa pada tahun 1947 rencana pembelajaran itu baru dalam tahap rencana, belum sepenuhnya disahkan. Jadi seiring berjalan waktu, rencana demi rencana, barulah kurikulum 1947 ini disahkan pada tahun 1950. Oleh sebab itu pada tahun 1947 itu masih dalam tahap rencana, belum disahkan. Nanti di tahun 1950 barulah kurikulum 1947 disahkan. Jadi rencana pelajaran barulah secara resmi dilaksanakan di sekolah-sekolah mulai tahun 1950. Oke, kita masuk pada kurikulum yang berikutnya, kurikulum yang kedua, yaitu kurikulum 1952. Kurikulum 1952 ini menjadi penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya. Di kurikulum ini diberi nama Rencana Pelajaran Terurai tahun 1952. Hal yang paling menonjol sekaligus menjadi ciri khas kurikulum setahun 1952 ini adalah menggunakan konsep tematik. Kenapa digunakan konsep tematik? Artinya setiap rencana pelajaran harus memperhatikan isi pelajaran dan dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Silabus mata pelajaran menunjukkan secara jelas bahwa seorang guru hanya mengajar satu mata pelajaran saja. Jadi konsep mata pelajaran atau metode pelajaran yang digunakan pada tahun 1952 ini adalah konsep tematik, yang artinya setiap rencana pelajaran harus memperhatikan isi pelajaran dan dihubungkan dengan kegiatan sehari-hari siswa itu berada. Oke, kita lanjut yang ketiga, yaitu kurikulum 1964. Jadi
isu-isu yang berkembang pada kurikulum ini adalah konsep pembelajaran aktif. Jadi di sini siswa dituntut untuk aktif, kreatif, dan produktif. Melalui konsep ini, pemerintah menetapkan hari Sabtu adalah hari Krida. Jadi teman-teman, hari Krida itu adalah di mana siswa diberi kebebasan untuk berlatih berbagai kegiatan sesuai dengan minat bakatnya. Ada yang pramuka, palang merah, dan lain sebagainya. Jadi di kurikulum 1964 ini siswa dituntut untuk mengembangkan bakatnya pada hari Krida, yaitu hari Sabtu. Pemerintah pada tahun 1964 juga mempunyai keinginan agar rakyat mendapat pengetahuan akademik untuk pembelajaran pada jenjang SD, sehingga pembelajaran dipusatkan pada program Pancawardhana. Program Pancawardhana yaitu pengembangan moral, kecerdasan emosional atau artistik, kepribadian, keterampilan, dan jasmani. Oke, jadi itu adalah kurikulum 1964. Kita masuk pada kurikulum yang selanjutnya, yaitu kurikulum yang keempat, kurikulum 1968. Jadi kurikulum 1968 memasuki masa Orde Baru. Kelahiran kurikulum ini juga bersifat politis. Tujuan kurikulum 1968 ini yaitu lebih ditekankan untuk mempertinggi mental, moral, terus budi pekerti, dan keyakinan beragama. Jadi di kurikulum 1968 ini siswa dituntut memperkuat mentalnya, moral, dan memperkaya budi pekerti, dan memperdalam keyakinan beragamanya. Ciri khusus yang menonjol dari kurikulum 1968 ini adalah materi pada jenjang pendidikan rendah memiliki korelasi untuk jenjang pendidikan selanjutnya. Oleh karena itu dan selain itu, muatan materi pelajarannya bersifat teoritis, tidak mengaitkan dengan permasalahan faktual di lapangan atau tematik. Sistem penjurusan di jenjang SMA sudah lahir dalam kurikulum ini dan dilakukan di kelas 2 SMA atau kelas 11. Kita masuk pada kurikulum yang berikutnya, yaitu kurikulum 1975. Di kurikulum 1975, jadi pemerintah kemudian menyempurnakan kurikulum 1968 ke kurikulum 1975. Latar belakang kelahirannya kurikulum ini akibat dari sejumlah perubahan oleh pembangunan nasional. Metode, materi, dan tujuan pengajaran dirinci dalam prosedur pengembangan sistem instruksional atau PPSI, dikenal dengan istilah satuan pelajaran, yaitu rencana pelajaran setiap satuan bahasan. Hal inilah yang membuat kurikulum ini mendapat kritikan. Pasalnya para guru dibuat terlalu sibuk
menulis apa perincian dari setiap kegiatan pembelajaran. Jadi ada sejumlah perubahan ditemukan dalam kurikulum 1975 ini, yaitu nama pelajaran ilmu alam dan ilmu hayat diubah menjadi ilmu pengetahuan alam, dan kemudian pelajaran ilmu aljabar dan ilmu ukur menjadi mata pelajaran matematika. Oke, kita masuk pada kurikulum yang keenam, yaitu kurikulum 1984. Kurikulum ini lahir karena kurikulum 1975 tersebut tidak bisa mengejar kemajuan pesat masyarakat. Ciri khususnya kurikulum 1984 itu lebih mengedepankan proses belajar. Inilah yang disebut dengan pendekatan cara belajar siswa aktif CBSA. Pada kurikulum ini pula lahir penambahan bidang studi, yaitu pendidikan sejarah perjuangan bangsa PSBB bagi siswa SMA. Kurikulum 1984 membagi mata pelajaran siswa menjadi program inti dan program pilihan sesuai minat dan bakat. Oke, kita masuk pada kurikulum yang berikut, kurikulum yang ketujuh, yaitu kurikulum 1994. Pada tahun 1994, pemerintah memperbarui kurikulum sebagai upaya memadukan kurikulum-kurikulum sebelumnya, terutama kurikulum 1975 dan 1984, sehingga banyak perubahan yang terjadi pada kurikulum ini. Beberapa perubahannya mulai dari perubahan sistem, pembagian waktu pelajaran dari semester ke caturwulan. Hal ini diharapkan agar siswa dapat menerima lebih banyak materi pembelajaran dalam 3 kali caturwulan selama setahun. Nama SMP diganti menjadi SLTP, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama. Kemudian SMA diganti menjadi SMU, Sekolah Menengah Umum, dan penjurusan di SMA juga dibagi menjadi 3 program, yaitu yakni program IPA, program IPS, dan bahasa. Itulah kurikulum 1994. Kita masuk pada kurikulum yang berikutnya, yaitu kurikulum 2004. Pada tahun 2004 melahirkan kurikulum berbasis kompetensi KBK sebagai pengganti kurikulum 1994. Program ini berbasis kompetensi yang mengandung 3 unsur pokok, yaitu yang pertama, pemilihan kompetensi sesuai spesifikasi spesifikasi indikator, terus indikator evaluasi sesuai dengan kondisi sekolah dan kebutuhan peserta didik. Kemudian daripada itu dikembangkan pula kurikulum yang semula berbasis materi diubah menjadi berbasis kompetensi. Ciri-cirinya kurikulum 2004 ini seperti
nama SMP diubah kembali menjadi SMP dan SMU dikembalikan lagi menjadi SMA. Nah, jadi itu kurikulum 2004. Kita masuk yang ke-8, yaitu kurikulum 2006. Oke, kurikulum 2006 ini inilah yang biasa dikenal dengan kurikulum tingkat satuan pendidikan, ya, yang biasa disingkat dengan KTSP, dan diberlakukan secara Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang kemudian digambarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2003. Kurikulum ini hampir mirip dengan kurikulum 2004. Perbedaannya itu hanya terletak pada kewenangan dalam penyusunannya, yaitu mengacu desentralisasi sistem pendidikan di Indonesia. Pemerintah pusat menetapkan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Guru dituntut untuk mampu mengembangkan sendiri silabus dan penilaian sesuai kondisi sekolah dan daerahnya. Jadi secara umum tujuan kurikulum 2006 ini adalah untuk memandirikan dan memberdayakan satuan pendidikan melalui pemberian kewenangan kepada lembaga pendidikan. Jadi itu adalah tujuan umum kurikulum 2006. Kita masuk pada kurikulum yang terakhir, yaitu kurikulum 2013. Kurikulum 2013 lebih menekankan lagi pada pendidikan karakter. Implementasinya, pendidikan karakter diintegrasikan dalam seluruh pembelajaran pada setiap bidang studi. Selain itu, kurikulum 2013 ini menekankan pada pembentukan sikap spiritual dan kompetensi inti yang K1, KI1 dan sikap sosial pada kompetensi inti 2, yaitu KI2. Nah, namun penilaian sikap KI1 dan KI2 sudah dihapuskan di setiap mata pelajaran pada kurikulum 2013. Edisi revisi pada tahun 2017, kurikulum 2013 ini hanya tersisa untuk mata pelajaran agama dan PPKN. Ciri khususnya kurikulum 2013 ini yaitu penilaian berbasis pendidikan karakter, pembelajaran berbasis tematik, dan guru sebagai fasilitator. Artinya, jadi guru dituntut untuk memahami karakteristik peserta didik agar dapat memberikan kemudahan belajar bagi mereka yang menempuh pendidikan atau peserta didik. Sampailah di sini mata pelajaran kita hari ini. Terima kasih untuk yang sudah menonton video kali ini.
Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penjelasan mengenai materi, dan akhir kata saya ucapkan terima kasih.